Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang berbahagia dan Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Fahadal Khairun Nazir Putraza Dan saya Fatana Nasrullah Tahrialdi. Kami, delegasi dari SMA Negeri 5 Jakarta, akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sinergitas Ekstrak Daun Bidara dan Minyak Ikan Gabus terhadap penyembuhan luka diabetik pada model tikus Wistar. Prevalensi diabetes mellitus di Yogyakarta 2,6%, tertinggi di Indonesia. Sebanyak 25% penderita diabetes mellitus mengalami luka diabetik dan 85% diantaranya mengalami amputasi. Proses penyembuhan luka diabetik lebih lama dibandingkan luka yang bukan diabetik akibat terganggunya fase inflamasi pada proses penyembuhan. Pengobatan luka diabetik selama ini masih mengandalkan antibiotik, salah satunya gentamisin. Namun, gentamisin untuk sebagian orang memiliki efek samping yang menimbulkan iritasi kulit, kemerahan, alergi, dan edema, sehingga dibutuhkan obat alternatif yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Secara empirik, masyarakat Kalimantan Selatan percaya bahwa ikan gabus maupun ikan toman dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Ditambah lagi, penelitian yang dilakukan oleh Apriyasari dan Puspitasari menyimpulkan bahwa minyak ikan toman dapat meningkatkan jumlah sel limfosit dan sel fibroblast pada hari kedua, keempat, dan ke-8 pada proses penyembuhan luka diabetik. Ada banyak penelitian yang memanfaatkan kekayaan alam nabati Indonesia menjadi obat bagi proses penyembuhan luka diabetik. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Julianto dan Sofiana dengan memanfaatkan ekstrak umi bidara upas memberi hasil yang positif. Dua penelitian tersebut dilanjutkan oleh Prameswari dengan memperbaiki metode dalam mengaktifkan senyawa-senyawa pada bidara upas untuk menyembuhkan luka diabetik dalam waktu 12 hari. Ada juga penelitian dari Suman dan Bargavi yang memanfaatkan daun bidara untuk menyembuhkan luka infeksi. Umbi bidara upas dan daun bidara mengandung senyawa tanin, flavonoid, saponin, fenolik, alkaloid, dan nitrofurazon. Sedangkan minyak ikan gabus mengandung albumin, zinc, omega 6, dan glisin. Pada penelitian ini akan disinergikan baik potensi dari bahan nabati maupun potensi dari bahan hewani yang diharapkan mampu saling bersinergi mendukung proses penyembuhan luka diabetik lebih cepat dari 12 hari. Sinergitas tersebut tidak mustahil karena setiap 100 gram gel lidah buaya yang kami gunakan mengandung surfaktan 5,65% sebagai emulsifier. Dari paparan tersebut, dapat dirumuskan masalah yang pertama. Berapakah perbandingan komposisi antara ekstrak daun bidara, minyak ikan gabus, serta lidah buaya dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan komposisi yang paling tepat. Yang kedua, apakah ekstrak daun bidara dan minyak ikan gabus dapat menyembuhkan luka diabetik lebih cepat dari 12 hari? Dengan tujuan untuk mengetahui sinergitas antara ekstrak daun bidara, minyak ikan gabus, serta lidah buaya sebagai pengemulsi yang paling tepat. Ini adalah lab terpadu, tempat kami mengekstrak daun bidara untuk kemudian dievaporasikan menggunakan rotator evaporator dan water bath untuk mendapatkan ekstrak kental dari daun bidara. Selanjutnya, kami mengekstrak minyak dari ikan gabus dengan metode perebusan yang lalu akan disaring menggunakan corong pisah. Dilanjutkan dengan proses penghancuran lidah buaya untuk mendapatkan gelnya. Setelah selesai semua proses ekstraksi, dilanjutkan dengan penimbangan bahan di neraca analitik yang lalu bahan akan kami campur dalam mortar dan alu. Ini adalah kandang tikus, tempat pemeliharaan hewan coba untuk kemudian diperlakukan setelah 6 hari adaptasi dengan cara disuntik aloksan. Tikus kemudian dicek menggunakan glukotes selang 3 hari hingga gula darah tikus di atas 200 mg. Di lab farmakologi, tikus disuntik dan diberi perlakuan dengan melukai sehari setelah pengecekan gula darah. Dalam perlakuan, tikus disedasi menggunakan silazin 10 mg per kilogram berat badan dan ketamin 80 mg per kilogram berat badan hingga tidak sadarkan diri. Tikus lalu dilukai sebesar 1 cm persegi. Luka langsung diberi perlakuan hari ke-0, ditutup dengan perban, dan tikus dikembalikan ke kandangnya. Setelah itu, luka tikus diukur dan diberi perlakuan dengan interval 2 hari hingga terminasi pada hari ke-11. Dari hasil uji fisiologis 7 formulasi ekstrak daun bidara dan minyak ikan, diperoleh 3 formulasi yang dapat diujikan kepada tikus. Dari hasil uji gula darah tikus yang telah kami suntik, diketahui bahwa hanya 9 tikus yang mengalami diabetes mellitus. Luka pada tikus diabetes yang diberikan perlakuan 1, 4, dan 5 serta kontrol gentamisin memiliki waktu kesembuhan luka yang lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol aquades maupun kelompok kontrol lidah buaya. Pada hari ke-11, tingkat kesembuhan perlakuan 1 sudah menyamai kontrol gentamisin, yaitu pada tingkat kesembuhan 100%. Sedangkan tingkat kesembuhan perlakuan 4 dan perlakuan 5 sudah di atas 90%. Pada hari ke-11 tersebut, kontrol aquades menunjukkan persentase kesembuhan luka yang hampir sama dengan kelompok kontrol lidah buaya dengan persentase 60% dan 65%.
Kecenderungan grafik pada gambar 1 disebabkan oleh flavonoid, terpenoid, dan tanin yang terkandung dalam ekstrak daun bidara memengaruhi tingkat kesembuhan sebelum hari keempat, sedangkan albumin, zinc, dan omega 6 berperan dalam kesembuhan luka diabetik pada peralihan fase proliferasi ke fase remodeling. Pada uji post hoc Tuki, di hari kelima kelompok kontrol gentamisin menunjukkan perbedaan yang bermakna dengan kelompok kontrol lidah buaya. Di hari ke-9, kelompok kontrol gentamisin, perlakuan 4, dan perlakuan 5 sama-sama menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap kelompok kontrol Aquades dan kontrol lidah buaya. Di hari ke-11, kelompok kontrol gentamisin, perlakuan 1, perlakuan 4, dan perlakuan 5 serentak menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap kelompok kontrol Aquades dan kontrol lidah buaya. Perlakuan 1, perlakuan 4, dan perlakuan 5 serta kontrol gentamisin mengalami perkembangan dan kesembuhan luka yang ditandai dengan warna gelap pada luka yang makin mengecil. Sedangkan perkembangan kesembuhan luka diabetik pada setiap periode pengamatan untuk kontrol Aquades dan kontrol lidah buaya berdasarkan hasil pengamatan makroskopis sampai hari ke-11 belum menunjukkan kesembuhan. Hal ini ditunjukkan dengan ukuran luka yang masih terlihat besar. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Perbandingan komposisi yang paling optimal yakni terdapat pada perlakuan 1 dengan perbandingan komposisi 1:1:1 antara ekstrak daun bidara, minyak ikan gabus, serta lidah buaya sebagai emulsifier. 2. Perlakuan 1 dapat bersinergi menyembuhkan luka diabetik pada model tikus Wistat lebih cepat dari 12 hari, sedangkan perlakuan 4 dan perlakuan 5 membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan kontrol gentamisin dan komposisi yang paling optimal yakni perlakuan 1. Sekian dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.